Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala wa ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la ta'mutuna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah pada malam hari ini sampai dengan sekarang sudah ke berapa ini Bapak Ibu? Yang ke-12 nggih. 14 nggih insyaallah. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, marilah kita bersama-sama panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberkahi oleh Allah kesehatan, keluangan waktu dan kesempatan untuk sholat berjamaah di Masjid Istiqomah ini, dan kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya yaitu beri nikmat dari Allah. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah dengan atas segala nikmat-nikmatnya itu. Salawat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai yaumul kiamat nanti, insyaallah termasuk golongan panjenengan sami. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah dengan kesempatan yang sangat mulia ini. Marilah kita untuk muhasabah diri selama kita menjalani awal Ramadan hingga sekarang ini. Sudahkah kita menjalankan perintah Allah dengan benar, sunnah-sunnah Rasul dengan benar? Maka untuk itu sini saya akan menyampaikan kita punya tanggung jawab yang disampaikan yang diberikan ayat Allah, wa anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, siksanya Allah? Maka dalam kesempatan bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak amal-amal ibadah kita. Pertama yaitu kita yang biasanya baca Al-Quran hanya 2 lembar, hanya 1 ain, maka diupayakan dalam bulan Ramadan ini mau banyak untuk membaca Al-Quran, diupayakan untuk khatam dalam satu bulan 1 kali. Dan ibadah-ibadah yang lain yang biasanya kurang semangat dalam beribadah, infak dan sedekahnya, maka bulan Ramadan ini marilah kita perbanyak dengan infak dan sedekah kita untuk menjaga diri kita dan keluarga dari siksa api neraka. Maka kita punya tanggung jawab yang besar sebagai kepala keluarga otomatis. Jadi bapak-bapak itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, karena yang dituntut nanti adalah pertanggungjawaban, terutama adalah tanggung jawab bapak. Ibu-ibu tidak dituntut, karena ibu-ibu itu enak, hanya berbakti pada suami akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi mari kita perbaiki ibadah kita terutama, yaitu yang paling utama adalah sholat.
Karena yang dikisap paling utama adalah sholat kita. Kalau sholat kita sudah baik, sholat kita sudah bagus, insya Allah semua amal kita akan menjadi bagus semuanya. Maka marilah kita untuk senantiasa memperbaiki ibadah sholat kita dan menjaga anak-anak kita, mengajarkan pada anak-anak kita supaya anak-anak kita itu paham dan betul-betul tahu tentang bagaimana sholat, menjalankan ibadah sholat yang benar. Jadi yang masih punya anak-anak yang masih kecil, ini kesempatan yang sangat mulia agar bisa mengajarkan pada anak-anaknya sendiri tentang bacaan Al-Fatihah. Karena bacaan Al-Fatihah itu adalah syarat sahnya sholat. Apabila Al-Fatihahnya bagus, insya Allah itulah kalau diajarkan oleh orang tuanya sendiri, maka setiap sholat akan membaca Al-Fatihah, maka kita akan mendapatkan pahala dari bacaan anak-anak kita. Jadi untuk itu yang kita nanti yaitu bagaimana kita bisa mengajarkan terutama bacaan Al-Fatihah itu pada anak kita, terutama itu dulu. Jadi anak kita yang masih kecil atau mungkin yang sekarang kakek-kakek, nenek-nenek yang sedang dititipi oleh anaknya atau cucunya untuk mendidik dan merawat atau mungkin menjaga, maka lebih baik diajarkan bacaan-bacaan yang bermanfaat, yaitu terutama bacaan Al-Fatihah itu harus diajarkan betul. Dan yang kedua, diajarkan untuk berdoa, diajarkan untuk doa untuk kedua orang tuanya. Karena itu aset yang terbesar untuk kita adalah kita mengajarkan pada anak kita sendiri, mengajarkan pada cucu kita sendiri. Karena sholat adalah tiangnya agama. Kalau dalam setiap sholat bacaan Al-Fatihahnya bagus dan benar, insya Allah yang kita yang mengajarkan sebelum diajarkan oleh guru dan yai, insya Allah kita yang terdahulu untuk mengajarkan anak-anak Al-Fatihah pada anak kita itu aset yang besar untuk kita. Jadi di samping kita mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan doa-doa yang lainnya, maka kita harus betul-betul mengenalkan bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa betul-betul memahami bagaimana syarat sahnya toharoh, bersuci. Karena adalah sholat itu kalau bersucinya tidak benar, sholatnya akan tidak benar juga. Jadi diawali dari toharohnya, bersucinya, cara berwudunya dan sebagainya itu diajarkan pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Kadang sekarang anak kecil itu kalau berwudu, kalau tidak diawasi, ya sebisanya, semaunya. Maka yang punya kewajiban untuk mendidik dan mengajarkan adalah kita sebagai orang tuanya. Agar apa? Agar anak-anak kita itu menjadi generasi-generasi yang bisa mempunyai pendidikan yang bagus, akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Itulah aset kita sebagai orang tua. Dan kita orang tua tidak mengharapkan apa-apa pada anak kita. Kita hanya mengharapkan doanya. Insya Allah doa dari anak-anak kita kalau kita sudah meninggal, itulah yang akan meringankan beban siksa kita di akhirat nanti. Jadi marilah kita ajarkan pada anak-anak kita itu betul-betul mengajarkan yang sungguh-sungguh, Pak. Bukan hanya dititipkan saja kepada seorang ustadz atau seorang guru. Karena tanggung jawab yang terbesar adalah orang tua. Orang tua harus mengajarkan betul-betul pada anaknya, yaitu mengajarkan tentang terutama Al-Fatihahnya dibetulkan betul, dibenarkan, dan tata sholat yang betul, supaya apa? Supaya mengetahui bahwa sholat yang benar itu sesuai tuntunan Rasulullah dan aturan Allah itu seperti itu. Itu yang masalah sholat. Yang kedua, marilah kita untuk selalu muhasabah diri dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kan sekarang musimnya sudah seperti ini, musim politik dan sebagainya. Marilah kita senantiasa menjaga diri kita untuk selalu bersabar, untuk senantiasa bisa menahan diri, baik dari ucapan, perkataan yang tidak baik maupun hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Agar apa? Agar ibadah puasa kita itu tidak rusak pahalanya. Apabila kita berpuasa masih suka
biasanya kalau di chat WA itu kalau membalasi komen-komen masih ngibah, masih ngajak ngerumpi. Tolong untuk bulan Ramadan ini marilah kita upayakan, kita hindari. Karena perbuatan-perbuatan seperti itu insya Allah akan bisa merusak pahala puasa kita. Jadi intinya Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama untuk berupaya secara maksimal bahwa kita sebagai hamba Allah itu kita mempunyai kewajiban untuk menghamba kepada Allah dengan menjalankan sholat, menjalankan ibadah-ibadah mahdoh dan ibadah-ibadah ghairul mahdoh. Jadi kita memelihara hubungan kita dengan Allah, juga memelihara hubungan kita dengan sesama manusia. Itu intinya. Jadi marilah kita perbaiki ibadah kita, ibadah sholat utamanya, karena sholat adalah yang dipertanggungjawabkan, yang terutama dikisah adalah sholat. Maka sholat kita marilah kita perbaiki, berikut dilanjutkan dengan amal-amal yang lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila mana ada kata-kata yang salah, minta salah pribadi, ada kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.